Ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai letak dan fungsi bagian-bagian sel 3D. Nah, baik. Yang pertama, di sini bisa kita lihat berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, yang teman-teman lihat sekarang ini termasuk sel eukariotik, yang dimana sel eukariotik ini adalah kelompok makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Nah, sel eukariotik memiliki membran inti sel. Nah, ini bisa teman lihat yang warna kuning. Nah, ini. Jadi yang warna kuning ini terdapat lagi di dalamnya yang bulat, namanya nukleus. Nah, eukariotik bagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan tumbuhan. Dan yang teman-teman lihat adalah sel ini termasuk dalam sel hewan, karena apabila kita amati, sel ini tidak memiliki dinding sel. Nah, kemudian bagian terluar dari sel hewan merupakan membran sel atau membran plasma. Membran sel atau membran plasma adalah lapisan paling luar yang dimana fungsi dari membran plasma ini adalah untuk mengatur keluar masuknya zat atau transportasi sel. Nah, kemudian di bagian membran plasma itu berada organel-organel yang dimana fungsi sitoplasma adalah sebagai medium tempat terjadinya reaksi metabolisme sel. Selain itu, berperan dalam menyediakan bahan yang penting untuk organel yang diperoleh dari luar sel. Nah, sitoplasma adalah bagian sel yang terletak di luar membran sel dan berupa cairan. Kemudian, di bagian tengah ini ada yang namanya nukleus. Nukleus adalah inti sel, tempat terdapatnya kromosom yang tersusun dari materi genetik DNA. Fungsi nukleus adalah mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam nukleus itu ada nukleus dan ada yang disebut materi genetik. Nukleus adalah organel yang dipertemukan dalam sel eukariotik. Di dalam membran nuklir tertutup sepenuhnya, itu berisi sebagian besar materi genetik sel yang dimana bahan ini disusun sebagai molekul DNA bersama dengan berbagai protein untuk membentuk kromosom. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat, ini ada yang bulat-bulat, yang warna hijau. Ini. Nah, ini. Yang bulat, yang berwarna hijau ini. Nah, ini merupakan lisosom dan peroksisom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Kemudian, fungsinya adalah untuk mengontrol pencernaan intraseluler.
sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis. Kemudian sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak dan sebagainya. Nah, kemudian peroksikom adalah organel yang memiliki kantong kecil yang berisi dengan enzim katalase. Nah, hal tersebut berfungsi untuk menguraikan peroksida atau metabolisme yang bersifat toksik. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada yang berwarna hijau, bentuknya seperti kantung pipih. Nah, ini bentuknya seperti kantung pipih, ini yang warna hijau. Ini disebut sebagai badan Golgi. Badan Golgi ini atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Nah, organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini teman-teman perhatikan. Jadi badan Golgi ini bentuknya seperti kantung pipih ya, yang dimana setiap sel hewan ini memiliki 10-20 badan Golgi. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk memproses protein, untuk membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma, untuk membentuk vesikula, kantung, untuk ekskresi. Nah, kemudian ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Retikulum endoplasma terbagi menjadi 2. Ada yang tahu apa saja? Ayo, ada yang tahu retikulum endoplasma itu terbagi menjadi 2 apa saja? Nah, jadi yang pertama adalah retikulum endoplasma halus dan yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma halus berperan tidak melekat dengan ribosom, sementara retikulum endoplasma kasar dapat melekat pada ribosom. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat yang mana di sini disebut mitokondria. Coba teman-teman perhatikan, apakah ada yang tahu yang mana disebut dengan mitokondria? Jelas sekali ya teman-teman, ini yang berwarna merah. Nah, teman-teman bisa lihat, coba kita perbesar. Nah, ini yang warna merah disebut sebagai mitokondria. Nah, mitokondria adalah organel terbesar yang berguna sebagai mesin dalam sel. Nah, organel ini memiliki 2 bagian lapis membran yang disebut dengan istilah kritas. Nah, organel mitokondria adalah organel yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi yang lainnya. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai respirasi seluler, sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Nah, baik seperti itu. Jadi, dengan adanya video ini, saya harap teman-teman bisa mengambil beberapa manfaat dari apa yang telah saya sampaikan mengenai letak dan fungsi bagian-bagian sel 3D. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.